Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Ihsan Ramadhani, Maulana Yoga Syaputra, Zamzami Effendi, dan Muhammad Agi Ramadan. Kami akan menjelaskan untuk memenuhi tugas UTS untuk mata kuliah Sistem Pakar. Yang akan kami jelaskan kali ini adalah implementasi backward chaining untuk Sistem Pakar diagnosa penyakit domba berbasis Android. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari implementasi backward chaining untuk sistem pakar diagnosa penyakit domba berbasis Android. Yang mana studi kasus ini diangkat dalam penelitian penerapan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada domba berbasis Android. Permasalahan yang sering dihadapi oleh peternak adalah keterbatasan pengetahuan dalam mengenai gejala penyakit serta minimnya akses terhadap tenaga ahli seperti dokter hewan, terutama di daerah terpencil. Akibatnya, penanganan penyakit sering terlambat dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, sistem pakar dirancang untuk membantu peternak dalam mengidentifikasi jenis penyakit berdasarkan gejala yang dialami domba, seperti gejala berlebihan, penurunan nafsu makan, batuk, atau diare. Sistem akan menganalisis gejala tersebut menggunakan metode backward chaining untuk menarik kesimpulan berupa diagnosa penyakit yang paling mungkin, sehingga peternak dapat segera mengambil tindakan penanganan awal secara tepat. Seperti contoh masalahnya yaitu peternak sering kesulitan mengidentifikasi penyakit domba karena kurangnya pengetahuan medis, tidak selalu ada dokter hewan, dan gejala antar penyakit sering mirip. Solusinya yaitu dibuatnya sistem pakar yang dapat menerima input gejala, menganalisis menggunakan metode backward chaining, memberikan diagnosa penyakit dan solusi awal, yang mana contoh penyakitnya yaitu seperti skabies, cacingan, pneumonia, dan juga diare. Nah, di sini rulesnya adalah skabies G1 dan G2. Kemudian ada cacingan G3 dan G4, pneumonia G5 dan G6, kemudian ada diare G7 dan G8. Langsung saja kita run di sini. Nah, di sini adalah kita buat di sini G1. Apakah domba sering menggaruk tubuh? Y. Kemudian apakah kulit bersisik atau luka? Kita buat ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini diagnosanya sudah keluar. Domba kemungkinan terkena skabies. Nah, jika kita melakukan analisis yang lain yaitu cacingan G3 ya misalnya. G3. Apakah domba sering menggaruk tubuh? Tidak. Oke. Tubuh tidak. Apakah nafsu makan menurun? Y. Apakah badan kurus? Ya. Nah, di sini diagnosanya sudah keluar, yaitu domba kemungkinan terkena cacingan. Nah, begitu juga seterusnya sampai G4, G5, G6, dan G7. Jadi kesimpulannya adalah implementasi metode backward chaining pada sistem pakar diagnosa penyakit domba menunjukkan bahwa proses identifikasi penyakit dapat dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan basis pengetahuan berupa gejala dan aturan if-then. Metode ini bekerja dengan cara menelusuri dari dugaan penyakit, kemudian memverifikasi kebenarannya berdasarkan gejala yang dialami, sehingga proses diagnosa menjadi lebih terarah dan efisien. Dengan adanya sistem ini, peternak dapat memperoleh informasi awal mengenai penyakit domba tanpa harus langsung bergantung pada tenaga ahli, sehingga dapat mempercepat penanganan dan pengurangan risiko kerugian. Implementasi dalam Python membuktikan bahwa konsep sistem pakar dapat dibuat secara sederhana namun tetap fungsional, serta berpotensi dikembangkan lebih lanjut ke dalam platform Android agar lebih mudah diakses. Secara keseluruhan, sistem pakar berbasis backward chaining ini mampu menjadi solusi awal yang efektif dalam membantu proses diagnosa penyakit secara cepat, akurat, dan praktis. Segitu saja, terima kasih. 3. Sekian dari penjelasan teman-teman saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.